Kalau pemerintah punya niat untuk membongkarnya, bukan pekerjaan sulit, suatu tindakan pengecut, tidak bertanggung jawab dan biadab. Kalau presiden memang punya keinginan untuk membongkar ini, saya yakin tidak sampai 1 minggu kebongkar. Ini kalau presiden merespon satu kata saja, usut, selesaikan sesuai aturan, selesai 1 hari. Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya bingung didadak sama pembawa acara untuk bicara gini. Tapi karena tadi lihat backdrop ini adalah masalah kilometer 50 yang sudah, ya ini tepat 7 Desember 2024, kejadian ini terjadi 4 tahun yang lalu. Menurut saya yang bekas tentara, kasus ini kalau pemerintah punya niat untuk membongkarnya, bukan pekerjaan sulit. Mungkin kalau saya presiden, nggak sampai 1 minggu kebongkar ke akar-akarnya ini. Jadi sekali lagi saya katakan, kasus ini saya masih ingat karena saya terlibat dalam pembuatan buku putih kejadian kilometer 50. Dari prolognya, dari mulai tertangkapnya ada agen di pesantrennya Habib Rizik Syihab di Selabintana ya, Megamendung, udah tahu. Menurut saya kejadian di kilometer 50 ini adalah suatu tindakan pengecut, tidak bertanggung jawab dan biadab, yang terencana. Jadi kalau kita semua tahu bilang ini adalah pelanggaran hak asasi manusia berat, dan setahu saya menurut hukum yang namanya pelanggaran hak asasi manusia itu tidak ada kedaluarsanya. Selama pelakunya masih hidup, walaupun sudah pakai tongkat, masih bisa diseret ke pengadilan. Jadi mudah-mudahan sebelum pelakunya mati kita bisa terbongkar. Nah, karena pada kesempatan ini menurut saya, seperti yang saya katakan tadi, ini bukan peristiwa yang sulit untuk disidik sampai terbongkar untuk dibawa ke pengadilan. Tinggal pemerintah mau tidak. Kalau bicara pemerintah berarti presiden. Berarti presiden. Kalau presiden memang punya keinginan untuk membongkar ini, saya yakin tidak sampai 1 minggu kebongkar. Tapi kita lihat 2 periode masanya Jokowi tak kebongkar. Kemudian sekarang udah masuk periodenya Pak Prabowo, belum ada tanda-tanda perhatian ini untuk dibuka. Belum ada tanda-tanda. Selama presiden tidak punya keinginan membuka ini, semua terhambat. Semua terhambat. Tak akan mungkin berjalan. Tidak akan mungkin berjalan. Kita ngomong sekarang ini juga mungkin dianggap angin lalu saja oleh pemerintah. Nah, karena itu pada kesempatan ini saya cuma menyarankan, mari kita teman-teman membentuk satu kelompok yang tahu masalah ini, yang concern masalah ini. Kita coba untuk berkomunikasi atau untuk coba menghadap presiden, minta waktu untuk menjelaskan dan mengajukan permohonan kita demi keadilan, demi tegaknya hukum, demi kelanjutan negara Republik Indonesia tercinta yang berdasarkan hukum ini, demi keadilan. Jadi saya bilang, saya menyarankan pada forum ini kita mungkin perlu membentuk satu tim
kemudian kita menghubungi istana, kita minta berdiskusi, kita minta menyampaikan untuk ini dibongkar. Kalau kita diterima oleh presiden, baru kita bisa juga berkesimpulan presiden punya niat menyelesaikan atau presiden kelihatannya nggak punya niat menyelesaikan. Atau kalau kita udah menghadap ke sana melalui stafnya tidak diterima, kita juga bisa simpulkan kira-kira presiden seperti apa gitu. Tapi selama presiden nggak punya niat untuk membongkar ini, terhambat semua, berhenti semua. Bahkan kita yang menyarankan ini yang nanti kemudian dikriminalisasi. Jadi pada kesempatan ini saya sarankan kita bentuk tim, kita bikin surat atau datang ke sekretariat negara, kita minta menghadap presiden. Kalau diterima, kita bisa simpulkan presiden berniat atau tidak. Kalau nggak diterima, berarti presiden juga nggak peduli dengan kasus ini. Selama tidak ada perintah dari presiden, kita pesimis. Sekali lagi, kita minta bongkar ini demi kelanjutan negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan hukum, demi keadilan, demi kelangsungan negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan hukum, bukan hanya omong kosong hukum. Kita udah tahu lah selama ini. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada teman yang mau, teman yang punya akses ke istana. Dan kalau boleh saya tambah ini Pak Refli, termasuk kasus PIK 2 PSN itu, ya di mana saya terlibat dalam tim itu. Ini kalau presiden merespon satu kata saja, usut, selesaikan sesuai aturan, selesai 1 hari. Selesai 1 hari saya katakan. Tapi kalau presiden nggak memerintahkan, semua mengambil manfaat. Pengusaha rakusnya mengambil manfaat untuk menambah kerakusan dia supaya tambah kaya. Pengkhianatnya juga demikian mendapatkan manfaat dari pengusaha rakus ini yang menderita rakyat puluhan ribu. Karena kita udah memberikan data dengan benar. Tahu ada pihak ya memang yang diserang itu Said Didu dianggap tukang bikin ribut, cari perhatian, bikin gaduh dan lain sebagainya. Padahal dikatakan benar gitu. Karena itu pada kesempatan saya ngomong ini saya katakan kasus kilometer 50 dan kasus PIK 2 PSN, begitu presiden mengatakan selesaikan sesuai dengan aturan hukum, selesai 1 hari. Kalau tidak, ya kita berupaya. Jangan pesimis, kita tetap teriak. Mudah-mudahan nggak budek itu pemerintah. Masih punya hati. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih Pak Refli, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.